Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliani, NVM 19150172. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pancabudi Medan, yang mana di sini saya akan mempresentasikan. Sebelum membuat bisnis plan, hasil yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah: 1. Produk apa yang ingin dibuat. 2. Mengapa produk tersebut dibuat. 3. Siapa target pasarnya atau pembelinya. Keempat, kapan produk akan dijual. Yang 5, di mana produk tersebut dibuat, tempat atau tempat usaha. Bisnis plan adalah dokumen yang tertulis yang dirancang untuk menggambarkan unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari bisnis plan yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Setelah mengetahui dengan membreakdown satu persatu proses membuat bisnis plan, kemudian menguraikannya satu persatu. Pertama adalah tahap ide usaha, lalu perumusan konsep ide usaha, dan studi kelayakan usaha. Ini wajib dilakukan oleh pengusaha untuk melihat apa prospek dari bisnis yang dijalankan, mulai dari konsep ide usaha dan kelayakan dari usaha tersebut, baik atau tidaknya. Kelayakan meliputi kelayakan pasar, kelayakan teknis atau operasional, kelayakan manajemen organisasi, dan yang terakhir adalah kelayakan keuangan. Pada prinsipnya, ada 4 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek manajemen produksi, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, dan aspek pemasaran. Aspek manajemen produksi. Aspek manajemen produksi menurut Mr. L. Brick adalah sebuah usaha untuk mengatur atau mengordinasi, mengarahkan, mengawasi kegiatan produksi agar lebih efektif baik dari segi biaya dan waktu, serta jumlah yang telah ditentukan. Hal pokok dalam manajemen produksi. A. Perencanaan produksi. Perancangan produksi dilakukan dengan tujuan mengadakan persiapan sistematis untuk proses produksi yang akan dijalankan. Dalam menyusun perencanaan produksi, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: 1. Jenis barang yang diproduksi. 2. Kualitas barang. 3. Jumlah barang. 4. Bahan baku. B. Pengendalian produksi. Apabila rencana produksi telah dilaksanakan, hal yang penting dilakukan selanjutnya adalah pengendalian produksi. Pengendalian produksi bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efektif dan efisien. Pengendalian produksi dapat dilakukan dengan cara: 1. Menyusun perencanaan jadwal kerja. 2. Mengatur jadwal kerja. Pengaturan detail rencana sistem kerja. 3. Menentukan target pasar. C. Pengawasan yang harus dilakukan saat proses produksi berlangsung. Tujuan agar hasil produksi yang dihasilkan pengawasan produksi sesuai dengan yang diharapkan, tepat waktu, tidak berkekurangan atau kelebihan budget, produk sesuai dengan standar kualitas hingga siap untuk dipasarkan. Adapun hal yang sebaiknya dilakukan adalah: 1. Menentukan standar dan kualitas barang. 2. Melaksanakan produksi tepat waktu. 3. Quality control atau pengecekan produk. B. Aspek manajemen sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang penting dalam sebuah ide usaha. Perencanaan dan persiapan SDM yang handal akan turut mempengaruhi pada produk dan pelayanan sebuah usaha. Perencanaan sumber daya manusia yaitu bagaimana bisnis mampu memberikan motivasi kepada karyawan, serta proses perekrutan, pelatihan, dan evaluasi sehingga nantinya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjalankan operasi bisnis yang dikembangkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, perlu kiranya seorang wirausaha menganalisis hal-hal di bawah ini. Desain pekerjaan. Menentukan desain pekerjaan apa saja yang diperlukan untuk menjalankan usaha. Hal ini meliputi melihat jenis usaha yang dijalankan. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan merupakan wajib dilakukan sebagai acuan tugas divisi. Hal ini untuk menghindari
tumpang tindih pekerjaan sehingga memperlambat produksi. Job value. Tujuan job value untuk menghargai nilai jabatan yang dihimbungkan dengan gaji dan tunjangan yang diterimakan. Kapasitas SDM. Kapasitas sangat menentukan produktivitas oleh karyawan. Oleh karenanya kapasitas SDM disesuaikan di level apakah bidang usaha. Rekrutmen. Perusahaan harus menentukan kriteria penyeleksian karyawan. Produktivitas. Pengusaha harus memperhatikan produktivitas karyawannya karena kontribusi positif karyawan berdampak positif bagi perusahaan. Training and development. Perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Oleh karenanya, setiap SDM diberikan pelatihan dan pengembangan. Compensation and benefit. Setiap perusahaan harus bisa memberikan kompetensi dan kompetitif kepada karyawannya yang baik. Karena dengan karyawan dengan kinerja baik berhak mendapatkan reward. Career planning. Perusahaan dapat mengategorikan karyawan ke dalam beberapa level sehingga memacu prestasi dan kinerja di level mana sebagai target pencapaian. Motivasi kepada karyawan harus dilaksanakan dalam sebuah perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap mental para karyawan. Untuk itulah diperlukan rencana motivasi yang baik. Hal pertama adalah pemberian kuasa kepada karyawan sehingga mereka lebih termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Untuk beberapa hal, karyawan diberikan kewenangan melakukan pengembalian keputusan sendiri. Sebuah perusahaan harus mempunyai strategi agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan motivasi karyawan, yaitu melalui program pelatihan dan proses evaluasi. Program pelatihan meliputi pelatihan keterampilan teknis, pelatihan keterampilan pengambilan keputusan, pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan, pelatihan keterampilan keamanan, pelatihan keterampilan sumber daya manusia. Proses evaluasi dilakukan untuk mengalokasikan kenaikan gaji, memberikan upah balik dan pengarahan bagi para karyawan, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan karyawan, berpengaruh peluang para karyawan untuk dipromosikan di perusahaan di masa yang mendatang. C. Aspek manajemen keuangan. Aspek keuangan dari perencanaan usaha dapat memperlihatkan potensi dana yang dimiliki, kebutuhan dana eksternal, perhitungan kelayakan usaha, termasuk laporan keuangan, neraca, rugi laba, dan cash flow. Beberapa hal yang perlu disampaikan dalam aspek ini adalah: 1. Sumber pendanaan, modal sendiri, modal pinjaman. Yang kedua, kebutuhan pembiayaan modal investasi. 1. Tanah, bangunan, peralatan, biaya operasional, biaya lain-lain. 3. Kebutuhan pembiayaan atau modal kerja, bahan baku, bahan perlengkapan, biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, telepon, alat kantor, biaya lain-lain. 4. Analisis biaya tetap, gaji, penyusutan, bunga pinjaman, biaya iklan, biaya lain-lain. 5. Biaya berproduksi, meliputi upah, biaya bahan, biaya kemasan. 6. Proyeksi aliran kas, dapat diuraikan ada sumber dana atau inflow. Yang kedua, penggunaan dana outflow, arus kas bersih atau net flow, keadaan kas awal, kas akhir. 7. Penentu harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok penjualan harus dibuat agar dapat diketahui berapa besar biaya pokok yang dikeluarkan untuk membuat sebuah barang dan digunakan sebagai dasar penentu harga ataupun perhitungan laba dalam perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan industri pembuat permen susu dalam sekali produksi mengeluarkan biaya sebagai berikut. Dapat kita lihat seperti contoh. Yang ke-8, alat analisis dalam aspek keuangan. Dalam rangka mengukur kelayakan suatu usaha dari sisi keuangan, maka diperlukan pengukuran kelayakan usaha, di mana intinya dalam kondisi di mana hasil yang diperoleh lebih besar dari sana yang diinvestasikan, atau pendapatan lebih besar daripada total biaya. Dan
Ada beberapa cara untuk mengukur kelayakan usaha dari sisi keuangan, yaitu Return on Investment atau ROI, merupakan ukuran atau besaran yang digunakan untuk mengevaluasi efisien sebuah perusahaan dibanding dengan biaya dan modal awal yang dikeluarkan. Cara ini merupakan perhitungan yang sangat sederhana dan cukup mudah untuk dilakukan. Rumus perhitungan adalah ROI sama dengan pendapatan yang dihasilkan bagi modal yang ditanam kali 100. Pendapatan yang dihasilkan dapat berupa arus kas yang diterima setiap periode atau pendapatan dalam jumlah besar. ROI tidak memberikan indikasi berapa lama suatu investasi. Namun demikian, terkadang ROI dinyatakan dalam satuan tahunan atau disetahunkan. Dikriteriakan investasi adalah semakin tinggi prosentasi atau presentasi ROI, maka investasi semakin disarankan. Prosentase bunga bank. Kalau ROI lebih besar dari suku bunga bank, dianggap layak. Aspek pemasaran. Aspek pemasaran perlu diperhatikan dalam sebuah perencanaan usaha untuk mengetahui seberapa besar peluang pasar bagi produk yang akan ditawarkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pemasaran dalam perencanaan usaha, antara lain: 1. Mengidentifikasi perilaku konsumen. 2. Menganalisis pasar konsumen menggunakan J sampai O. Pertanyaan kunci yaitu siapa yang ada di pasar atau occupants, apa yang dibeli oleh pasar objek. Mengapa pasar itu membeli objektif. Siapa yang berperan serta dalam pembelian organization, bagaimana pasar melakukan pembelian operation, kapan pasar pembelian occasion, dan di mana pasar membeli atau outlet. 3. Menganalisis persaingan, mengidentifikasi persaingan perusahaan, identifikasi strategi persaingan, penentu tujuan pesaing, menilai kekuatan dalam kelemahan pesaing. 4. Menentukan target marketing, menilai kekuatan dan kelemahan pesaing, market targeting atau market position. 5. Menetapkan marketing budget. 6. Menentukan timing. 7. Menentukan marketing mix. Business plan. Dokumentasi tulis yang memuat langkah-langkah kegiatan yang perlu dilakukan ke depan agar mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Dapat kita lihat seperti gambar. Ciri-ciri bisnis plan yang baik. Scale of business. Measurable atau terukur. Achievable atau dapat dicapai. Reliable atau dapat diandalkan. Timescale atau batas waktu yang ditentukan. Penting diingat, bisnis plan berisi hal-hal pokok yang penting. Karena itu, tulislah hanya hal-hal yang diperlukan. Tulislah rencana yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Dapat kita lihat sebagai contoh gambar. Gunakan bisnis plan yang hanya untuk menentukan tugas konkret, tanggung jawab, dan batas waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas konkret yang direncanakan itu. Seperti gambar, buatlah bisnis plan Anda. Praktis atau praktek tidak sulit atau konkret. Aspek-aspek dalam bisnis plan. Yang pertama, pasar, teknik, manajemen, hukum, ekonomi, dan sosial keuangan. Note: banyak sedikitnya aspek yang diteliti serta kedalaman analisa tergantung pada besar kecilnya bisnis yang akan dilaksanakan. Bisnis plan mencakup tentang rencana pemasaran, apa, bagaimana, di mana barang jasa dipasarkan. Rencana produksi, apa dan bagaimana produksi dilakukan. Rencana organisasional, apa, bagaimana, siapa yang mengerjakan tiap-tiap jenis pekerjaan. Rencana keuangan, dan dari mana, berapa, bagaimana uang diperoleh, dialokasikan, dibukukan, dan dilaporkan. Fungsi bisnis plan, alat bantu untuk menentukan visi
visibilitas usaha yang akan dijalankan dalam kondisi pasar yang ada, acuan atau guidance bagi pelaku usaha atau pengurus koperasi untuk mengorganisasi aktivitasnya, alat atau tool bagi pelaku usaha untuk memperoleh dukungan pendanaan. Outline Business Plan. Halaman pendahuluan, memuat halaman bidang atau komoditi usaha, nama dan alamat pelaku usaha, sifat usaha, dan lainnya. Analisis situasi, memuat tentang pandangan ke depan tentang usaha, pesaing, pemasar, atau segmen pasar, ramalan usaha, dan lain-lain. Deskripsi usaha, memuat tentang barang jasa yang dihasilkan, usaha, ukuran usaha, organisasi dan SDM, latar belakang pelaku usaha. Perencanaan pemasaran, memuat tentang harga, distribusi, promosi, kontrol, dan lain-lain. Perencanaan produksi, memuat segala hal tentang input, proses, output produksi. Perencanaan organisasi, memuat tentang kepemilikan, manajemen tim manajemen, aturan main atau regulasi, karyawan, mekanisme kerja, dan lain-lain. Perencanaan keuangan memuat tentang sumber keuangan, perhitungan income statement, neraca, cash flow, break-even point, dan lain-lain. Asesmen risiko memuat tentang evaluasi hambatan usaha, kontingensi, masuknya teknologi baru, dan lain-lain. Teknis penyusunan bisnis plan. Review rencana bisnis yang sudah ada. Mengevaluasi kelengkapan sebagai rencana kerja yang baik. Mengevaluasi dan menuliskan aspek-aspek usaha yang selama ini tidak berjalan lancar. Menyiapkan data dan informasi. Informasi pasar, informasi produksi, informasi keuangan, informasi penunjangan lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.